Hai semua, selamat pagi, siang, atau malam. Kembali lagi sama Bang Louis di Lucy Channel. Gimana nih kabar kalian? Apa sudah minum susu ayam hari ini? Oke, kali ini Bang Louis akan rangkum film tentang percintaan lagi nih guys. Film ini adalah Amar. Awalnya Bang Louis mengira kalau film ini ada hubungannya dengan nuansa ketimur-timuran. Dan ternyata Bang Louis salah. Ternyata film ini diproduksi di Spanyol dan arti kata Amar sendiri adalah mencintai. Jauh banget kan dari perkiraan Bang Louis? Tapi bisa dibilang ceritanya cukup ringan sih, di mana film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang kasmaran dengan kehidupan yang selalu diliputi pengenjotan. Dan tentunya ada drama-drama klasik tentang percintaan di dalamnya. Namun anjingnya, sepasang kekasih ini nggak tahu aturan banget deh kalau lagi genjot. Kalau kalian penasaran, tonton video sampai akhir dan jangan lupa subscribe kemudian aktifkan lonceng agar kalian tahu update video terbaru dari Bang Louis. Film diawali dengan sepasang kekasih yang saling menempelkan kepala kayak lagi transfer pikiran dan keduanya saling mengucapkan kata-kata romantis. Si cewek ini bernama Laura dan si cowok bernama Carlos. Diceritakan keduanya masih anak SMA yang akan lulus. Dan si Laura ini cewek yang habis pindah dari desa bersama ibunya. Setelah mereka berdua selesai transfer pikiran, tentunya si Carlos ini ngajak transfer sperma dong ke serabinya Laura. Dan pengenjotan pun terjadi di kamar bibi si Laura. Belum apa-apa, filmnya udah nayangin yang ginian. Diceritakan orang tua Laura ini sudah bercerai sejak ia berusia 7 tahun, dan Laura hidup dengan ibu dan ayah tirinya yang baru saja menikah lagi di sebuah kota Spanyol. Cerita pun berlanjut ketika keluarga Laura yang sedang merenovasi rumahnya dan tiba-tiba terdapat panggilan dari Carlos yang membuat Laura pergi ke kamar biar gak didengerin ibunya kalau Carlos minta jatah lagi. Ketika telepon, Laura menggoda Carlos dan mengatakan jika ia amat bahagia untuk transfer spermanya dari Carlos. Kemudian diperlihatkan juga Carlos yang lagi nyiapin masker gas di mejanya. Ada yang aneh nih, kalian penasaran kan buat apa si Carlos pakai ginian? Sama. Bang Louis juga penasaran awalnya kenapa si anjing ini pakai ginian. Tapi kalian akan tahu nantinya. Keesokannya diperlihatkan Carlos yang penasaran lihat Kang Arloji benerin jam tangan. Rupanya Carlos ini sebenarnya ingin banget jadi mekanik jam tangan. Dan kebetulan banget toko itu lagi cari karyawan magang. Akhirnya Carlos berniat untuk magang di toko itu. Tidak lama kemudian datanglah Laura dan keduanya pergi untuk bermain tusbol. Maksudnya itu biliar ya, bukan tusuk bolongan. Dan ternyata Carlos ini selain suka bongkar pasang jam, ia juga suka melukis. Bahkan ia akan mengikuti lomba lukis yang diadakan online. Oh, jadi Carlos itu multilateral juga ya orangnya? Goblok. Scene berlanjut dengan keduanya yang sekarang lagi ada di loteng lift. Dan kalian pasti tahulah ngapain? Ya, benar sekali. Mereka berdua lagi ngasah skill genjotannya masing-masing. Aduh, Bang Louis beneran gak habis pikir. Apa mereka gak tahu gunanya hotel itu buat apa? Pada esok harinya, Carlos merayakan ulang tahun Laura beserta keluarga tiri dan Carlos memberikan sebuah cincin yang menandakan jika Carlos sangat serius dengan Laura. Kemudian mereka semua mengadakan makan-makan sambil mengobrol percintaan Carlos dan Laura. Kemudian, keesokan paginya di dalam toilet sekolah diperlihatkan Laura yang sedang membuka bungkus KitKat. Ternyata tes pack kehamilan guys. Rupanya Laura juga khawatir jika ia hamil dan harus merawat bayinya saat masih muda. Namun untungnya alat tes pack memperlihatkan jika Laura tidak hamil. Makanya Neng, pakai pelindung dong. Kemudian pada jam istirahat memperlihatkan Carlos dan Laura yang sedang memakai masker gas dan saling berhadap-hadapan. Tuh kan, apa yang Bang Louis bilang? Pasangan satu ini aneh banget pokoknya. Udah skidi papap di loteng lift, sekarang malah pakai masker. Tidak lama kemudian datang pacar Laura dari desa yang bernama El Moro. Muru-muru, Laura datang memarahinya. Jadi, sebenarnya Laura waktu pacaran sama Carlos, ia juga masih pacaran sama Moro juga. Dan karena sudah lama gak ada kabar, si Laura mutusin jadian sama Carlos. Emang jalang banget nih Neng Laura. Dan rupanya itu membuat Carlos cemburu dan ngambek. Cie, ngambek nih anaknya. Akhirnya Carlos pergi meninggalkan Laura sambil ngambek. Waktu malam mingguan, Laura mendatangi perkumpulan teman cewek sekolah sekaligus menginap di rumah Marta. Dan ternyata teman sekolahnya mulai menceritakan pengalaman erotisnya masing-masing. Enak kayaknya kalau Bang Louis gabung. Mulai dari Marta yang diancam foto aibnya disebar ke internet jika tidak melepas baju di depan pacarnya,
Lola yang ditusuk lubang tai sama mantan pacarnya, hingga Laura yang skidi papap di loteng lift. Ya ampun Ukti, mainnya kok keras sekali anda ini ya. Keesokannya Laura pulang ke rumah, namun ia telah dipergoki ibunya sekaligus menyuruh Laura untuk memberikan handphone sebagai hukuman karena tidak izin kepada ibunya untuk menginap di rumah Martha. Kemudian Laura menyerahkannya sambil marah-marah yang membuat ibunya ikut kesal. Di lain sisi, diperlihatkan Carlos yang berusaha menelpon Laura, namun rupanya yang mengangkat telepon adalah Merce, yakni ibu Laura. Merce menyuruh Carlos untuk melanjutkan permasalahannya besok ketika di sekolah. Dan keesokannya saat pulang sekolah diperlihatkan keduanya bertemu dan Carlos memohon maaf kepada Laura. Kemudian saat ini diperlihatkan Carlos yang sedang mendatangi toko arloji untuk melamar pekerjaan. Dan untungnya ia diterima bekerja, namun harus menitipkan jam tangannya sebagai jaminan jika Carlos tidak berniat mencuri saat bekerja. Malam hari setelah Carlos bekerja, ia kedatangan Laura yang agak ngambek karena mengetahui Carlos sekarang bekerja menjadi penyervis jam tangan. Laura mengatakan jika sebenarnya Carlos memiliki banyak bakat terpendam. Mendengar hal itu, Carlos terkejut karena ia merasa tidak punya banyak bakat dan juga merasa jika dunia arloji adalah keahliannya. Akhirnya Carlos pergi sambil ngambek meninggalkan Laura. Gini nih kalau anak SMA pacaran, bawaannya marahan aja. Goblok. Belum selesai dengan Laura, saat ini Carlos juga dihadapi masalah di mana kedua orang tuanya mulai mengetahui jika ia bekerja di toko arloji. Dan sebenarnya kedua orang tua Carlos telah mendaftarkan ia ke bimbingan hukum. Runyam banget nih kayaknya si Carlos. Dan sebagai pelampiasan Carlos yang kebingungan dengan pilihannya, ia meminta Laura skidi papa pria. Enak ya kalau punya pacar, langsung digas aja pokoknya. Belum sampai Laura KLX Max atau klimaks, tiba-tiba lift di sampingnya bergerak dan membuat sepasang kekasih yang lagi berladang ini terkejut dan langsung bersiap memakai baju. Setelah kejadian barusan, rupanya Carlos sangat kesal dan berencana mengajak Laura nikah lari. Namun bisa terlihat di wajah Laura yang sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Carlos. Laura pun berusaha menyenangkan hati Carlos dengan mengiyakan permintaannya yang ingin menjauh dari orang tua. Dan benar saja, ketika Laura sedang berada di pintu apartemen Carlos, ia berusaha membujuk niat Carlos untuk nikah lari dengan cara mengambil jaketnya yang ketinggalan di kamar Carlos. Pintu pun dibuka oleh ibu Carlos dan menyuruh Laura masuk untuk berkunjung. Dan acara kabur pun gagal dengan wajah Carlos yang kesal. Scene berpindah pada malam hari di sebuah diskotik di mana Carlos bertemu dengan teman-teman Laura dan Laura meninggalkan Carlos sendirian untuk berdandan di kamar mandi bersama teman-temannya. Ketika Laura selesai berdandan, rupanya Carlos sedikit ngambek karena ia ditinggal terlalu lama sama Laura. Dan tentunya itu membuat Carlos minta jatah lagi ke Laura. Anjim, gini amat pacarannya anak SMA. Ngambek dikit, minta jatah. Tapi enak juga kayaknya ya. Keesokan harinya mereka berdua ketiduran di loteng lift sambil Carlos yang menatap Laura. Setelah Laura terbangun, Carlos mengatakan kepada Laura jika menginginkan break pacaran dulu karena ingin melihat Laura bahagia bersama teman-temannya. Dan Laura memeluk Carlos sebagai tanda setuju. Keseharian mulai mereka isi dengan bersenang-senang dengan temannya sendiri. Dan mereka pun juga mulai melupakan satu sama lain. Seperti Carlos yang bertemu wanita cantik di toilet dan Laura yang mulai intens dengan mantan pacarnya dari desa lagi. Elmoro yang tahu kalau Laura lagi break pacaran sama Carlos mulai mencari simpati Laura dengan melukai tangannya sendiri dengan gelas yang pecah. Dan benar aja, Laura langsung mengkhawatirkan Elmoro yang terluka dan menyuruh teman kelasnya untuk mengantarkan Elmoro pulang. Bisa aja lu jamet kalau lagi cari muka. Suatu malam di sebuah bus setelah bersenang-senang Carlos dan Laura bertemu. Si Carlos mulai mendekati Laura lagi dan mengajaknya pacaran mulai dari awal. Namun Laura menolaknya dengan alasan jika ia akan berkencan dengan Elmoro. Mendengar itu Carlos sedih dan kebingungan. Ia pun masih merenungi lagi keputusannya yang break pacaran ketika turun dari bus. Kemudian Carlos pun tidak berhenti sampai di situ. Ia menyempatkan tidak pulang untuk bisa merayu Laura kembali berpacaran dengannya. Bahkan, kekhawatiran Carlos jika Laura tidak kembali bersamanya, ia menanyakan apakah Laura akan bercocok tanam sama Elmoro. Waduh, ini nih yang namanya cowok punya selera. Namun usaha Carlos membujuk Laura akhirnya sia-sia dan Laura meninggalkan Carlos sendirian. Keesokannya Carlos makin dipersulit lagi ketika bekerja dan harus menerima kenyataan jika ia dipecat dari toko jam karena ayah Carlos mendatangi pemilik toko dan meminta untuk memecat Carlos. Akhirnya, Carlos pun memutuskan pulang.
Dan setibanya di rumah, ia disambut oleh ayahnya dan menyuruh Carlos untuk lekas ganti pakaian karena neneknya telah meninggal. Di dalam mobil, terlihat Carlos yang sedang memikirkan tentang Laura dan keinginannya hidup mandiri dengan bekerja paruh waktu. Aduh nih bocah, malah mikirin selangkangan daripada neneknya. Sesampainya akan masuk apartemen neneknya, Carlos izin kedua orang tua untuk menenangkan diri di kafe. Namun rupanya ia berbohong dan pergi menuju rumah Laura. Tuh kan, nih bocah malah mikirin selangkangan. Beberapa saat kemudian Laura datang dengan Carlos yang mencoba merayunya kembali dan menanyakan ulang apakah ia akan bertemu El Moro. Aduh, ada apa sih bang kok tanya El Moro terus? Namun rupanya ia lagi-lagi tidak mendapatkan respon yang bagus dari Laura. Scene berlanjut pada malam hari ketika Laura berkencan menggunakan motor El Moro. Rupanya El Moro mengajak Laura berkencan di tempat kerjanya, yakni penjaga gedung parlemen. Anjing, ya ampun Bang Moro. Yang namanya pacaran itu di tempat yang asik bang. Ketika di dalam gedung parlemen, El Moro mulai menunjukkan tempat-tempat rahasia dalam ruangan dan menunjukkan akses ke ruangan kamar tidur tersembunyi milik raja. El Moro pun mulai mengajak Laura untuk mencoba sensasi ranjang tua. Dan karena tujuan awal El Moro mengajak Laura ke gedung parlemen untuk mengicipi serabinya, ia mulai birahi dengan momen-momen seperti ini. Dan akhirnya El Moro bisa mencicipi secara perlahan tubuh si Laura. Anjing banget dah. Di lain sisi diperlihatkan Carlos yang sedang berkumpul bersama teman-temannya, dan rupanya mereka lagi gosipin El Moro. Teman-temannya mengatakan jika El Moro adalah penjaga gedung parlemen sekaligus orang bajingan yang selalu mengajak kenalan wanitanya untuk main kuda-kudaan di sebuah kamar raja di gedung parlemen. Beberapa saat kemudian Carlos mulai menyadari keanjiman si El Moro dan ia pun langsung berlari menuju gedung parlemen untuk menghentikan tindakan bejat si El Moro. Sesampainya di gedung parlemen, ia dicegah penjaga gedung lainnya untuk masuk ke gedung. Kemudian penjaga gedung menanyakan kepada siapa satpam yang ia cari. Dan Carlos mengatakan ia sedang mencari seseorang yang bernama El Moro. Satpam lainnya mengatakan jika El Moro sedang gilirannya berkeliling. Namun, Carlos bersikeras untuk masuk, karena Laura ada di dalam sedang dicangkul oleh El Moro. Gimana ya keadaannya sekarang? Diperlihatkan sekarang El Moro dan Laura bersiap untuk berpetualang menuju tak terbatas dan melampauinya. Namun tiba-tiba, panggilan dari satpam lain membuat El Moro menghentikan aktivitas mencakul dengan Laura. Dan saat ini diperlihatkan Laura yang sedang mendengarkan teriakan Carlos dari bawah. Sambil menangis, Carlos berusaha meneriaki Laura agar serabi miliknya tidak dicicipi El Moro. Aduh, kasihan banget sih Bang Carlos. Ini bang, ku kasih tisu. Malu tuh kelihatan ingusnya. Rupanya saat ini Carlos kelelahan meneriaki Laura dan ia hanya bisa duduk di jalan sambil meratapi serabi Laura yang disedot El Moro. Akhirnya ia pun memiliki rencana agar keduanya berhenti dengan menelpon polisi dan mengatakan jika terdapat sebuah bom di gedung parlemen tempat tidur milik raja dan tanpa memberitahu identitas pengenalnya. Oke Bang Jago, bagus. Dan cerita pun berlanjut di mana saat ini baik Merce, Laura, El Moro, dan juga Carlos berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang penyalahgunaan gedung parlemen. Setelah kejadian itu, Laura sudah tidak berhubungan lagi dengan Carlos, dan ibu Laura yakni Merce juga akan kembali ke desa. Di lain sisi, diperlihatkan Carlos lagi tiduran dengan wajah masih sedih tidak bisa melupakan kejadian yang membuat hatinya hancur. Namun, beberapa saat kemudian Laura mendatangi Carlos untuk meminta maaf telah menduakannya. Laura pun membujuk Carlos dengan menggambarkannya ketika mereka lagi bercocok tanam. Waduh, boleh juga tuh gambarannya kalau ditaruh buku gambar anak-anak. Bercanda ya guys. Dan lagi-lagi si Carlos memanfaatkan Laura dengan mengajak Ski di pub-pub jika ingin mendapatkan maaf dari dirinya. Menang banyak nih pemuda. Dan akhirnya film pun ditutup dengan mereka yang bergenjot ria di loteng lift. Lanjut mang genjotannya. Gimana nih filmnya menurut kalian? Sebenarnya pemeran utama film ini itu si Laura, tapi entah kenapa lama-lama sering bahas si Carlosnya. Ya semoga kalian paham lah alur cerita yang sudah Bang Luis rangkum. Tapi untuk jalan ceritanya Bang Luis rasa film ini sesuai kayak yang di awal sih. Ceritanya ringan tapi bisa mengingatkan kita akan kehidupan yang selalu dinamis dengan permasalahan yang terus bermunculan. Mengingat film ini juga berlatar belakang anak SMA yang sering dikatakan masa-masa paling labil. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton dan salam kaos kaki. Bye-bye.